Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan kiat-kiat menetaskan yang baik dan benar. Karena banyak dari kawan-kawan yang menetaskan telur baik menggunakan mesin produksi dari produsen mesin tetas maupun yang bikin sendiri. Biasanya banyak menemui kendala-kendala dalam menetaskan. Di antaranya telur tidak menetas, telur sudah sampai di tanggal menetas sudah retak tetapi DOC tidak mau keluar, Eh, telur menetas tapi ada semut yang eh, menggerumbung DOC sampai mati, dan faktor-faktor lainnya, entah kelembapan, suhu dan lain-lain, pembalikan, DOC melengket ke cangkang telur dan lain-lain. Kita akan membahas satu persatu. Untuk tips atau tata cara menetaskan yang baik, yang pertama, ini saya jelaskan pertama. Ini mesin tetas produksi di tempat kita untuk kapasitas 30 biji telur. 30 biji telur ini kalau telurnya telur ayam kampung. Kalau telur yang agak besaran mungkin hanya 24 atau 26 biji. Untuk mesin tetas itu, misalkan ini kan mesin kecil nih, mesin untuk kapasitas 30 biji. Dianjurkan sebelum menetaskan, kan biasanya di bagian bawah diletakkan baki air. Saya ambilkan contohnya seperti ini. Biasanya kan setiap mesin tetas ada baki untuk menampung air. Diletakkan baki di sini, terus diisi air. Standarnya kan seperti itu. Nah, dianjurkan untuk menetaskan sebelum menetaskan telur ayam atau telur bebek atau telur apapun, sebelum meletakkan baki pada bagian alas mesin tetas, di bagian sini diberi alas dari koran atau kertas untuk memudahkan pembersihan. Soalnya nanti setelah DOC keluar, biasanya DOC akan mengeluarkan proses. Jadi dianjurkan ada alas dulu di bagian paling bawah, baru diletakkan tempat air atau baki, baru diisi air untuk memudahkan membersihkan. Jadi tips pertama itu. Yang kedua, dipastikan telur yang masuk ke dalam mesin tetas itu dalam kondisi fertil. Artinya wajib untuk yang mau menetaskan telur itu jelas gitu. Nah, apakah dia fertil atau infertil. Jadi saat telur memasuki umur 7 hari, lakukan peneropongan atau penyentangan telur. Cukup menyentar telur di tempat yang agak gelap dan menggunakan senter HP saja sudah bisa melihat embrio di dalam telur, apakah telur fertil atau infertil. Seandainya telur fertil, misal ada 30 telur. Dalam 30 telur itu ada 20 telur yang fertil, 10 yang tidak fertil, yang 10-nya dikeluarkan, yang 20 yang fertil yang ditinggal di dalam, yang tetap di dalam mesin. Dari itu kita dapat menghitung berapa persentase penetasan dari telur yang fertil. Sebab telur yang infertil tidak bisa dijadikan indikator untuk persentase penetasan. Itu poin kedua. Poin ketiga, mesin tetas yang dibuat dianjurkan menggunakan kaki seperti ini, atau langsung kaki yang langsung nempel ke badan. Tujuannya agar di bagian kaki mesin tetas bisa diberi kapur bagus, kapur insek, agar semut merah tidak masuk ke dalam mesin dan tidak menjadi hama untuk penetasan. Itu juga penting, artinya disiapkan sebelum menetaskan. Lalu mesin tetas
Kalau apabila membuat sendiri mesin tetes dianjurkan jangan banyak lubang atau tempat yang kurang tertutup rapat. Misal membuat pintu mesin tetes. Nah, pintu dianjurkan jangan ada rongga-rongga yang banyak baik di samping sini, di atas atau di samping sini. Sebab dengan banyaknya rongga akan menurunkan kelembapan di dalam mesin. Apabila kelembapan rendah, maka akan berpengaruh ke hasil akhir menetaskan. Biasanya mesin tetes yang kelembapannya rendah, cangkang telur biasanya agak keras, jadi hasil tetes biasanya kurang bagus atau banyak DOC yang mati sebelum bisa keluar dari cangkang. Itu kalau banyak rongga-rongga. Seandainya mau membuat ventilasi, pastikan ventilasi jangan terlalu banyak, cukup 1 atau 2 lubang saja. Seandainya bikin 2 lubang dan ada punya hygrometer, cek kelembapannya dengan hygrometer. Apabila dengan 2 lubang kelembapan di bawah dari 60, maka tutup 1 lubang baik menggunakan lakban atau sebagainya. Kurangi lubang-lubang di mesin untuk meningkatkan kelembapan di dalam mesin tetes, karena kebiasaan mesin tetes dalam kondisi nyala lampunya dan tidak dimasukkan air atau baki ini kekeringan air, kebiasaan mesin tetes mempunyai kelembapan sekitar 45-50 saja. Jadi dengan 45-50 itu tidak bisa menetes. Apabila diisi dengan air dan ventilasi terbuka, kemungkinan hanya bisa mencapai 55-60. Apabila ventilasi cukup dan bagus, kelembapan bisa mencapai 65. Bahkan apabila tertutup rapat semuanya, bisa naik sampai ke 70. Itu satu. Mesin ini kan dibikin semi otomatis atau rek goyang. Ada tuas di samping untuk penggoyangan. Nah, bahkan di pembuatan lubang penggoyangan ini pun diupayakan jangan ada lubang yang bisa membuat kelembapan keluar. Nah, di sini dibikin seperti ini untuk meminimalisir lubang. Kita lihat dari dalam. Dibikin melingkar, setengah melingkar, agar mengurangi adanya udara atau kelembapan yang keluar dari dalam mesin. Ventilasi yang dibuat cuma 1 di belakang dan kecil saja. Seandainya perlu kelembapannya agak tinggi, nanti tinggal ditutup saja. Tapi ini sudah cukup, sudah pernah diuji coba, kelembapannya sudah cukup. Kalau kawan-kawan membuat ventilasi di bagian atas mesin, itu lebih cepat mengeluarkan kelembapan daripada di samping, dikarenakan kelembapan udara atau panas naik ke atas. Jadi saya sendiri membuat ventilasi di samping, bukan di atas. Juga tadi tentang fungsi kaki, diantaranya untuk mengurangi suhu lantai yang langsung menempel ke badan mesin. Jadi seandainya meletakkan mesin, upayakan bagian samping kiri atau kanan atau belakang tidak menyentuh langsung dengan dinding, untuk tidak membuat suhu dinding mempengaruhi suhu di dalam mesin tetes. Itu juga dianjurkan. Terus untuk sensor ini kan sensor suhu dari termostat yang kita gunakan EXA W3001. Sensor ini jangan sampai sensor menyentuh bagian depan atau belakang. Sebab apabila sensor menyentuh bagian depan, waktu mesin tetes raknya diangkat ke atas, sensor ini akan lebih dekat ke lampu, atau sebaliknya. Jadi upayakan sensornya menggantung saja. Bahkan diupayakan sensor jangan menyentuh cangkang telur. Apabila sensor menyentuh cangkang telur, kadang suhu dari termostat juga membaca suhu dari cangkang. Kadang suhu cangkang berbeda dengan suhu ruangan. Lalu kemudian juga perlu ada pengukur dengan, jadi wajib ada menggunakan termometer untuk kalibrasi. Kita menggunakan termometer
merek Cina 902, karena ini lumayan akurat untuk mengukur suhu di dalam mesin tetas. Jadi kawan-kawan tinggal meletakkan termometer di bagian tengah dan pastikan jangan terlalu terfokus ke angka di termostat, fokus ke angka yang ada di termometer. Apabila kawan-kawan menggunakan termometer kayu, upayakan termometer yang digunakan sudah akurat. Kadang ada termometer yang kurang akurat. Itu juga penting di dalam penetasan. Terus untuk air, semakin tinggi air di dalam baki, semakin rendah kelembapan. Semakin rendah air, semakin tinggi kelembapan. Jadi apabila telur sudah memasuki, misalkan telur ayam kampung sudah memasuki hari ke-18, upayakan air jangan terlalu tinggi, karena memang 3 hari sebelum menetas telur minta kelembapannya agak tinggi untuk memudahkan dia keluar dari dari telurnya. DOC keluar dari telur maksudnya. Untuk membalikan telur ada yang membalik 3 kali sehari, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 8 kali. Itu bebas saja, tapi dengan membalik telur 3 kali sehari pun sudah terbukti dapat menetas dengan baik. Jadi pagi atau subuh, sesudah saat subuh balik telur, lalu sore pulang kerja balik lagi telur, atau goyang maksudnya, gerakan telur. Nanti mau tidur lagi malam jam 10 atau jam 11, gerakan lagi 1 kali. Cukup dengan 3 kali sehari. Kemudian juga ini terakhir, apabila kawan-kawan men-set atau membuat sendiri mesin tetas, upayakan jarak lampu jangan terlalu dekat dengan rak ini, karena kadang suhu yang dibaca oleh termostat berbeda dengan suhu panas dari lampu yang langsung dekat dengan telur. Jadi bikin agak berjarak, biarkan hawa panas saja yang sampai ke bawah, itu poinnya. Lalu jangan gunakan lampu yang terlalu panas, biarkan suhu naik perlahan. Jadi yang sampai ke telur itu hanya hawa panas, bukan panas dari kaca lampu. Nah, itu saja tips atau trik untuk menetaskan. Semoga kawan-kawan yang menetaskan sendiri, baik yang masih belajar maupun sudah beberapa kali menetaskan tapi gagal, semoga dengan tips ini dapat membantu kawan-kawan di dalam menetaskan telur ayam maupun bebek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.